Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel saya. Kali ini kita akan mereview sebuah speaker dari Bose, yakni Bose Soundlink Flex 2. Oke, langsung saja kita unboxing. Oke, ini boxnya. Kita lihat apa aja di sini. Oke, jadi ini Bose Soundlink Gen 2. Dia made in Malaysia nih. Di Malaysia. Kemudian ini yang versi yang resmi, yang garansi resmi Indonesia dari PT Prima Audio Indonesia. Ini ada logo SNI juga. Jadi Bose ini speakernya dia nggak ada nulis spek berapa watt, berapa apanya gitu kan, tuh kosong gitu, polos aja gitu. Jadi dia kayak nggak terlalu mentingin spek, mirip-mirip iPhone gitu lah, yang penting enak dipakai gitu. Tuh, biasa kan speaker lain kan menonjolkan promosi ini segala macamnya kan. Ini nggak ada tuh. Oke, jadi itu cuman ada tulisan Snapdragon Sound. Ya itu sih. Jadi secara spek mungkin Bose Soundlink Flex In 2 ini sekitar 25 atau 30 watt menurut saya ya. Kalau dari powernya lumayan kuat juga. Dia juga udah tahan air, rating IP67, tahan air dan tahan debu. Kemudian baterainya klaimnya sih 12 jam, tapi ya seperti biasa tergantung pemakaian kita juga. Oke, langsung aja kita buka. Oke, untuk apanya nih, boxnya menurut saya ini lumayan premium ya. Nah ini ya. Oke, kita singkirkan, kita buka dulu speakernya. Ada apa aja di sini? Sini ada ya buku-buku. Oh, ini buku yang ini kayaknya yang dari Bose internasionalnya nih. Kalau yang ini yang bahasa Indonesia. Ini berarti cuma ada yang tuh untuk yang di Indonesia aja berarti nih. Kalau yang untuk inter nih nggak ada nih buku yang ini. Oke, kemudian ada kabel USB Type-C ya, yang ada tulisan Bose-nya di sini. Tuh, udah Type-C ke Type A, tapi belum yang terbaru yang Type-C ke Type-C. Nah di sini ada barcode nih, ciri khas Bose. Kalau yang ori dia ada barcode-nya. Oke, kita singkirkan dulu yang ini. Mari kita buka speakernya. Balik. Nah, oke. Ini dia Soundlink. Oke, untuk bahan materialnya ini yang ini depan, yang bagian depan grillnya ini bahan metal. Kemudian untuk bodi belakangnya ini full rubber ya. Tuh, rubber ini benar empuk ini. Tuh kelihatan nggak tuh? Nah, tuh. Ini bagian sini. Ini beneran empuk deh. Tuh, jadi full ke bagian belakang ini rubber. Tuh, empuk. Rubbernya beneran rubber gitu. Tuh, bahannya juga ini kayak dilapisin sama anti fingerprint ya. Tuh, jadi dia ngedrop gini, bagus sih. Tuh, anti ngedrop gitu, anti sidik jari tuh, walaupun kita gini kan dia nggak nempel sidik jarinya, jadi nggak gampang kotor lah bahannya. Untuk tombol-tombol di sini ada tombol play pause, tombol plus minus. Tuh, untuk tombolnya sih sebenarnya ya nggak dibilang terlalu ringan sih, nggak dibilang berat nggak juga, pas lah. Cuman dia agak ke dalam, jadi agak sulit ini, beberapa kali ditekan kadang kita agak susah gitu melihatnya. Tuh, ini tombol Bluetooth, ini tombol multifungsi nanti bisa diatur lewat aplikasi, karena Bose Soundlink Flex yang Gen 2 sekarang udah bisa aplikasi. Kalau yang lama udah bisa juga aplikasi, cuman yang beda aplikasinya itu nggak bisa atur equalizer. Kalau yang terbaru ini bisa. Tuh, oke, coba kalau kita bandingin sama yang Gen 1. Nah ini yang Gen 1 ya. Tuh, Gen 1 ini sama Gen 2 perbedaannya sebenarnya secara umum mirip sih. Mungkin kalau dari jauh ini nggak kelihatan bedanya kalau nggak detail ya. Cuman saya melihat ada perbedaan di sini. Ini bahan
catnya itu agak beda tuh. Di sini ada teksturnya agak kasar dia. Tapi dia lebih glossy ini warnanya. Kalau ini dia halus dia. Tuh, halus tuh. Bagian sininya itu halus, kemudian agak dop. Jadi saya lebih suka yang Gen 2 ya, lebih elegan gitu. Kemudian yang paling jelas ya Bose ini logonya nih. Tuh, yang Gen 1 dia lebih besar tuh. Nah, mungkin kayak gini nampaknya tuh. Nah, tuh. Oh, ini cukup signifikan beda apa tuh ukuran tulisan Bose-nya. Nah, saya lebih suka yang baru sih, yang lebih kecil ini lebih pas aja gitu. Kalau ini kayak aduh, kayak kebesaran gitu. Oke. Kalau material sih sebenarnya mirip-mirip, cuman ini mungkin karena udah agak lama jadi lebih ada bekas kayak kotor gitu aja sih. Tapi ini overall masih mulus juga. Oke, jadi Bose yang Soundlink Flex ini dia bisa dua mode, bisa mode berdiri seperti ini, kemudian bisa di mode seperti ini yang untuk 360 derajat. Jadi dia bisa apa tuh untuk ditaruh di tengah biar semuanya kena suaranya gitu, menyebar gitu kan. Kalau ini ke satu arah depan aja. Oke, saya lihat lagi perbedaan dengan yang Gen 1-nya. Kalau orang melihat kan biasa cuman beda di tombolnya doang kan ya. Ini tombolnya nih. Tuh, perbedaan di posisi tombol. Kemudian dia ada yang Gen 2 udah ada yang ini tombol ini tambahan untuk multifunction yang bisa diatur lewat aplikasi. Cuman saya melihat beberapa detail juga nih yang di Gen 2 ada perbedaan dengan Gen 1 nih. Di bagian sininya nih. Tuh, bagian ini lebih besar nih ukurannya. Lebih tinggi gitu dia. Tuh. Lumayan sih perbedaannya tuh. Memang nggak kelihatan ya kalau di kamera, tapi kalau di sini kelihatan jelas tuh. Ini lebih besar. Nah, sama yang paling juga ini bagian yang ini kan kecil nih, bagian untuk ini tuh untuk sandaran pas lagi di posisi tertidur gitu kan. Nah, kalau di sini dia udah diimprove jadi agak tebal tuh kelihatan nih jelas kan. Nah, kemudian perbedaannya lagi di sini ada serial numbernya. Kalau yang Gen 2 tuh nampak nggak ya? Sinilah nih bagian yang tengah sini. Nah, di sini nggak ada sih kalau yang Gen pertama nggak ada tuh, kayak gini aja. Cuman dari konfigurasi driver masih tetap sama. Dia cuman pakai satu driver di sini yang ukurannya besar. Berapa ya? Mungkin ukuran 60 mili. Kemudian ada dua pasif radiator. Jadi masih sama kalau secara konfigurasi driver. Ini speaker mono gitu kan. Oke, ini perbedaannya ini ada tulisan stiker SNI karena ini yang resmi kan. Oh ya, juga yang generasi kedua ini kan made in Malaysia. Kalau yang gen pertama itu saya lihat made in Thailand. Tapi nggak apa-apa sih mau made in manapun, yang penting dia ori sih yang jelas. Jangan sampai beli yang KW ya, soalnya yang gen pertama itu saya lihat masih banyak juga yang jual yang KW-nya. Kalau gen 2 mungkin belum ada. Jadi yang paling gampang kalau yang ori dia bisa connect aplikasi pastinya. Oke, langsung aja kita hidupin, kita dengerin voice prompt-nya. Biasanya Bose itu kalau voice prompt selalu simple sih, cuman nunjukin indikator baterai, tapi bisa dimatiin juga sih nanti kalau di aplikasi kalau mau dimatiin. Kalau saya biar kayak gini aja sih udah nggak masalah. Oke, hidupin dulu ya. Battery full. Redmi Note 1 3. Baterai full. Ini udah saya konekkan juga ke HP Xiaomi saya. Langsung aja kita cek sound ya. Pandang pertama lihat Nona langsung suka. Nona salting statue abis buang muka. Sama buku senyum tiap hari sampai fly datang dalam mimpi. Nona manis like Nona statue setelan cuek aduhai. Kalau Nona suka jangan buang muka. Jangan setelan cuek nanti malu di Nona. Kan bilang saja jangan pura-pura. Abang suka terima asal ada Nona bicara. Statue
I guess it wasn't. No, oh, oh, oh. Oh, no, oh, oh. No, oh, oh. Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced. And I'm gonna tell you, don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, no, no. No, oh, oh, oh. And I ain't never gonna stop. Come on. Listen to me. I've tried so many times to tell you this is as good as I can be. Why isn't it enough to be faithful and also be the hit of the party? Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced. And I'm gonna tell you, don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, 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 no. No, 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 no. Never. Oke, segitu saja untuk cek soundnya. Jadi untuk mendapat saya pribadi, ini karakternya netral sih, cuman tetap karakter Bose-nya tetap ada, yaitu bassnya. Bassnya ini beneran deep, powernya juga bagus. Untuk vokalnya dia jelas, cukup extend ya, jadi di tengah lah bisa saya bilang, pas gitu, nggak maju nggak mundur. Kemudian untuk treble-nya juga yang ini dia treble-nya cukup oke, jadi cukup lumayan maju, tapi nggak sampai yang terlalu ngecering bikin sakit telinga, nggak. Ini udah pas semua sih, memang Bose karakternya udah enak gitu dari bawaan pabriknya tuh, udah paling pas. Kalau dibanding Gen 1 perbedaan suaranya ada sih perbedaannya, tapi secara karakter sama, cuman kalau yang Gen 2 ini dia lebih halus kayak kalau didengarin dari jarak dekat, saya lebih nyaman pakai yang Gen 2, dia nggak terlalu nusuk kuping. Tapi secara karakter mirip sebenarnya, Gen 1 nggak gitu jauh lah secara karakter kalau untuk equalizer defaultnya ya. Tuh, cuman lebih halus, nggak tahu karena memang ini udah mendukung kodek aptX lossless jadi lebih halus, atau memang ada perubahan di bagian mananya saya nggak tahu. Yang jelas yang saya rasakan itu lebih halus yang Gen 2 ini. Kemudian oh ya, aplikasinya, nah ntar ya saya liatin dulu aplikasinya. Oke, kalau aplikasinya kayak gini, yang ini. Jadi kalau yang Gen 1 tuh kan nama aplikasinya Boss Apps, kalau yang ini nama aplikasinya Boss aja tuh. Jadi ini bagus sih aplikasinya, saya lihat ini gampang koneknya, nggak payah gitu, langsung konek gitu kan. Tuh baterai 100%, ini volume, ini ada shortcut. Nah ini tadi nih untuk mengcustom speakernya, mau di mode TWS kalau misalnya ada punya dua, atau mau jadikan
Spotify atau apa, nanti tinggal di setting aja di sini yang bagian tombol ini tadi, multifunction buttonnya. Kemudian nah ini bedanya nih, kalau yang Gen 2 dia udah ada equalizer tuh, ada ya bawaannya yang flat. Kemudian ada bass boost, ada bass reducer, treble boost, kemudian treble reducer. Oke. Nah aplikasinya simpel ya, cuman ada 3 untuk bassnya nih tuh, sampai -10 sama +10, juga ini midnya sama tuh. Jadi simpel sih, tiga apa ya istilahnya tuh ya, 3 ini aja yang benar-benar dibutuhin tuh, bass, mid sama treble. Dan saya lihat apanya ini pintar sih, equalizernya pintar, jadi kalau kita mid benar-benar midnya doang gitu, nggak ada yang lain ke bawah gitu. Kalau bassnya pun kita naikkan cuman bassnya doang, yang ininya nggak ke bawah. Kadang-kadang ada aplikasi dari ya brand lain gitu kan, kalau kita nggak atur equalizer tuh dia berubahnya drastis. Kalau ini sih walaupun kita besarin bassnya tapi kayak dia masih terkontrol bassnya, dia betul-betul di aman lah saya bilang, nggak yang sampai over gimana gitu. Jadi untuk aplikasinya kayak gitu aja tuh, enak lah aplikasinya, nggak kayak yang Gen dulu. Yang Gen pertama itu aplikasinya susah connect, yang ini bagus sih saya bilang aplikasinya, nggak ada masalah sih. Saya selama pakai ini koneksinya lancar-lancar aja. Oh ya, dibanding yang Gen pertama ini kan Bluetoothnya kalau nggak salah masih Bluetooth versi 4 ya kalau yang Gen 1, yang ini udah versi 5 berapa gitu. Ada perbedaan sih. Kemarin saya coba di tempat di rumah saya kan, yang itu agak luas lah dibanding tempat ini sekarang. Ini kan tempat saya kerja nih, di toko saya. Jadi latensinya tuh bukan latensi apa ya, dia lebih jauh jaraknya gitu, lewat tembus tembok gitu misalnya, dia bisa tembus. Kalau yang ini dia mulai yang Gen 1 nih, kalau jarak jauh kita Bluetoothnya tuh mulai terganggu dia. Kalau ini masih stabil tuh yang ini ya. Kemudian ini yang kodek tadi, ntar saya liatin dulu ya. Nah ini nih tuh, dia udah aptX adaptif, udah support aptX tuh. Ini yang termasuk yang tertinggi sih kodeknya, mungkin ya setara LDAC gitulah tuh, yang dari Snapdragon tuh. Apa tuh perubahan suaranya tuh nggak tahu ya apa perbedaannya, karena udah pakai aptX adaptif ini dibanding yang Gen 1 jadi lebih halus, atau memang ya ada improvement gitu. Cuman sih saya merasa nggak terlalu jauh bedanya. Yang paling berasa tuh bassnya sih, bassnya karena bisa diatur lewat EQ. Jadi yang pertama itu udah mantap itu, tapi yang kedua nih lebih mantap lagi gitu kan. Bassnya beneran deep untuk speaker sekecil ini. Ini mungkin kalau di JBL setara JBL Flip 6 ya, atau JBL Flip 7 sekarang yang udah keluar di luar tuh. Powernya nggak tahu seberapa watt, tapi ini termasuk yang kencang powernya. Ukurannya mungkin ya itu setara JBL Flip itu, soalnya ini beratnya 600 gram, mirip JBL Flip. Kalau JBL Charge itu lebih besar lagi karena dia 1 kilo, itu setara Motion Plus. Jadi ini lebih kecil, jelas lebih kecil daripada Motion Plus, juga enak, tipis gitu kan, gampang bawa kemana-mananya. Saya suka sih sama speaker ini. Kalau untuk soundstage, ini kan speaker kan mono, jadi biasanya speaker mono tuh saya kurang suka, karena kayak misalnya ini kan di sebelah kanan nih, jadi suaranya tuh kayak di sebelah kanan aja. Tapi kalau Bose ini enak, dia walaupun dia di sebelah kanan nih speakernya bagian sini, tapi suaranya tuh kayak besar gitu, kayak keseluruhannya gitu. Kalau di apa tuh, di jarak yang ya di atas 1 meter lah, saya udah susah membedakan mono sama stereonya nih, karena beneran bagus sih soundstage-nya, luas. Jadi ini saya bilang ini speaker mono yang paling luas soundstage-nya, jadi berasa speaker besar. Bassnya juga bagus, ya bassnya artikulasi dari setiap note-nya itu jelas di bagian bassnya tuh, jadi nggak asal ngebass ya, tapi rapi gitu. Setiap instrumen tuh dijalankan masing-masing rapi sesuai porsinya. Dan yang paling saya suka dari speaker ini yang nggak saya temui di speaker lain tuh kestabilannya sih kalau Bose ini. Jadi di volume 80, 90, 100 itu volumenya tuh nggak cuman sekedar kuat, tapi dia bisa menjaga karakternya tetap rapi. Bassnya juga ya rapi gitu, nggak terlalu diturunin gitu kan. Memang loudness mungkin nggak sebesar loud speaker lain, tapi saya merasa udah cukup sih, saya nggak merasa kurang. Di volume saya sering pakai di volume 70
60, 70, maksimal 80 udah kuat kali itu suaranya. Ini saya nggak merasa kurang sih. Kalau yang kemarin yang ini, yang Bose Soundlink Mini 2 SE ini saya merasa kurang powernya nih untuk di ruangan yang besar. Kalau ini saya nggak, kalau yang ini yang Flex 2 ini saya merasa cukup, nggak merasa kurang lah gitu. Jadi aman sih. Ini lebih saya rekomendasikan untuk kebanyakan orang. Kalau ini menang di stereo karena stereo jadi enak sih kalau untuk jarak dekat. Cuman sebenarnya nggak beda jauh sih karena ini walaupun mono tapi tetap luas kok soundstage-nya. Jadi aman lah. Apalagi dia udah tanah air, kalau ini belum kan. Tuh. Oke, jadi untuk sound quality itu overall ini speaker terbaik sih. Salah satu speaker terbaik juga dibanding ya yang pernah saya coba. Bahkan dibanding yang X600 tuh saya lebih milih ini sih, lebih compact, suaranya juga menurut saya lebih bagus ini, lebih tebal, lebih full gitu, lebih nggak digital suaranya. Tuh, pantasan banyak orang bilang ini speaker terbaik, review bule itu banyak bilang kayak gitu kan ya, nanti memang beneran gitu kan. Saya belum coba sih JBL Flip, mungkin nanti kapan-kapan saya coba bandingin sama yang JBL Flip atau JBL Charge nih, apa bisa ngalahkan Bose. Sejauh ini Bose yang paling bagus sih. Itu tadi karakternya itu saya suka, jadi volume tingginya itu stabil gitu. Jarang loh speaker portable tuh yang volume tingginya itu stabil. Jadi kadang bagus di volume rendah atau menengah, tapi begitu volume atas kayak hilang bassnya, lagi kacau gitu, instrumennya kacau jadi nyatu gitu kan. Kalau ini bener-bener bagus ya, nggak ada sih yang saya komplain dari sound quality, semuanya oke. Apalagi yang Gen 2 ini udah bisa diatur aplikasi jadi makin mantap lagi. Yang Gen pertama juga nggak kalah kok. Jadi kalau ada yang mau beli gen pertama ya pastikan aja yang ori, bagus juga kok. Ini yang gen pertama nanti mau saya jual sih, tapi unit only sih, nggak ada boxnya karena ini bukan yang garansi resmi Indonesia nih. Ini made in Thailand nih kalau yang gen 1. Kalau yang gen 2 itu udah made in Malaysia, ini masih made in Thailand. Jadi yang ini mau saya jual karena saya udah pesan satu lagi yang Flex gen 2 juga, tapi barangnya belum datang, jadi nanti mau saya buat stereo gitu biar mantep lagi kan. Dan ini yang gen pertama oke kok, masih recommended lah, masih yang gen pertama aja ini masih banyak speaker brand lain yang belum bisa ngalahkan ini, jadi ya ini lebih bagus lagi. Oke, apalagi ya, kalau untuk baterainya saya merasa ya wajar-wajar aja sih sebenarnya, nggak terlalu irit, nggak terlalu boros juga, jadi tergantung volume juga. Kalau kita makainya nggak terlalu volume besar ya awet, kalau volume besar ya cukup boros, tapi masih oke lah, masih normal menurut saya. Untuk di harga 3 juta apakah ini worth it? Menurut saya ini worth it kok. Tuh, mungkin saya dulu berpikir ini kemahalan karena speaker 3 juta tapi cuman mono gitu kan. Tapi setelah saya dengar sendiri suaranya, saya pegang langsung barangnya, ini worth it sih. Tuh, jadi keunggulannya benar-benar terasa di soundnya itu karena ukurannya juga compact, jadi saya sering pakai nih. Bahkan Boom 2, Anker Boom 2 itu saya ada 2 biji kemarin tuh, itu saya jual dua-duanya karena udah ada ini sih, jadi saya nggak butuh kali. Itu juga terlalu besar kan Boom 2 udah bagus kok suaranya untuk di ukuran harganya. Cuman kalau dibanding sama ini jelas ini lebih bagus sound quality, walaupun dia kalah di bass karena kalah ukuran kan, tapi ya ini udah oke kok, bassnya nggak masalah. Untuk sekecil ini saya belum nemu speaker yang bassnya lebih besar daripada ini, yang lebih deep daripada ini belum saya jumpai sih. Jadi ini udah yang paling terbaik sih. Equalizernya juga bagus, nggak banyak merubah karakter dari speakernya. Oke, kayaknya itu aja. Nanti kalau ada yang mau bertanya di kolom komen aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.